Jordi Amat mendapat cedera saat membela Johor Darul Ta'zim laga kedua grup I Liga Champions Asia 2023-2024 kontra BG Pathum United Football Club di BG Stadium. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Kita akan bercerita terkait dengan sebelum ini Ivar Jenner cedera. Kini kabar duka lagi untuk timnas Indonesia senior apabila Jordi Amat dan juga Yan Sayuri juga mengalami keadaan yang sama, yaitu cedera guys. Jadi kabar duka dalam sepak bola timnas Indonesia ini selalu menghantui ya di saat-saat akhir, dan penggemar sepak bola kemungkinan ya agak risau, dan pemain-pemain kunci mengalami cedera yang tidak terduga. Jadi ketika Jordi Amat dan Yan Sayuri, dua pemain penting juga dalam skuad timnas Indonesia, sangat penting, ini mendadak mengalami kecederaan. Ini adalah pukulan yang tidak terduga dan dapat mempengaruhi persiapan timnas menjelang kualifikasi penting Piala Dunia menentang Brunei. Nasib baik menentang Brunei. Kalau menentang tim-tim yang hebat, ini satu tamparan yang hebat juga pada Indonesia. Jadi kita akan melihat dalam video ini tentang bagaimana kecederaan yang menimpa Jordi Amat dan juga Yan Sayuri, dan bagaimana kabar duka ini mempengaruhi persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi menentang Brunei nanti pada 12 Oktober ini. Jadi apa dampaknya juga pada strategi yang akan dilakukan oleh pelatih Sinteyong, komposisi skuad dan juga ekspektasi dari para penggemar sepak bola, dan mungkin ada beberapa pemain yang akan menggantikan pemain Jordi Amat dan juga Yan Sayuri. Kalau di back tengah itu mungkin banyak lagi pilihan sebenarnya. Ada Elken Bagot boleh bermain di situ, dan juga Rizky Ridho, Fakhrudin. Jadi banyak pilihan juga untuk bermain di back tengah. Kalau seandainya pemain-pemain keturunan yang baru seperti J. Ejas itu dapat bermain, dia juga bermain di back tengah, bisa menggantikan dengan Jordi Amat. Jadi guys, kita semak dulu video ini ya, bagaimana kabar duka ini sangat meresahkan ke semua para penggemar sepak bola tanah air di Indonesia. Oke, kita simak video ini daripada HBS Timnas Channel. Pada yang baru ketemu boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Kita simak dulu video ini. Tepat terjadi tadi malam. Semuanya bisa menangis menjerit-jerit. Usai kabar duka mendadak hampiri timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Tak disangka secepat ini Jordi Amat resmi dicoret dari skuad kualifikasi Piala Sayang Dunia. sekali guys, Jordi Amat dicoret dari timnas Indonesia jelang TC digelar. Jordi Amat dicoret dari skuad timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan TC menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam karena mengalami cedera. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Berdasarkan keterangan Nova Arianto, Jordi Amat harus menjalani pemulihan cedera. Maka dari itu Jordi Amat tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kondisinya saat ini Jordi Amat harus recovery dulu, ucap Nova Arianto kepada bolasport.com, Kamis 5 Oktober 2023. Sebab Jordi Amat ini kan mereka bermain di FC Cup ya, di Asia. Jadi mereka juga menentang tim-tim yang agak kuat ya dalam grup mereka itu. Jadi ini mungkin membuatkan Jordi Amat itu bermain secara agresif, bermain dengan kuat, dan juga staminanya dikeluarkan 200% ketika dengan JDT ini. Jadi mungkin sebab itu Jordi Amat mengalami kecederaan. Apapun
Sinteyong pasti ada pengganti yang lebih hebat seperti Jordi Amat ini, setanding levelnya. Pasti dia akan mencari pemain itu. Dan di tengah, back tengah sudah tentu Elken Bagot yang pada saat ini ada di situ. Rizky Ridho, Fakarudin. Mudah-mudahan J.Ejaz cepat proses status naturalisasinya. Oke, kita teruskan guys. Nggak bisa gabung ke timnas Indonesia, kata Nova Arianto. Sebelumnya, Jordi Amat mendapat cedera saat membela Johor Darul Ta'zim laga kedua grup I Liga Champions Asia 2023-2024 kontra BG Pathum United Football Club di BG Stadium, Thailand, Selasa 3 September 2023. Pemain berusia 31 tahun tersebut pun tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Saat disinggung siapa pengganti Jordi Amat, Nova Arianto belum bisa memberikan pernyataan. Ditunggu saja ya keterangan resminya, kata Nova Arianto. Sementara itu, TC Timnas Indonesia menatap laga kontra Brunei Darussalam mulai digelar di Jakarta pada 9 Oktober mendatang. Yalah, apalagi ini? Padahal jelas-jelas jadwal TC dan kualifikasi sudah mepet. Semuanya malah bisa dibuat menangis dengan kabar ini. Tapi tidak apa Erick juga Thohir lawan minta Brunei maaf kan. laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam batal digelar di Palembang. Oh, Ketua Umum PSSI Erick ditukar Thohir ya. meminta maaf karena pertandingan Dipindahkan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam laga ke leg Gelora pertama Bung putaran Karno. pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia batal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Orang nomor 1 di PSSI tersebut memastikan pertandingan skuad Garuda melawan Brunei Darussalam ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. PSSI memutuskan menggelar pertandingan tersebut di Palembang karena ingin memberikan tontonan kepada penggemar Timnas Indonesia yang berada di daerah-daerah. Ya, sebenarnya kita sudah putuskan, ujar Erick Thohir kepada awak media di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 4 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Cuma karena situasi alam yakni asap dan segalanya kan tidak mungkin kita di sana Palembang, ucapnya. Makanya kemarin kami rapat di PSSI, kami putuskan untuk 12 Oktober ini tetap di Jakarta, Gelora Bung Karno GBK, tegasnya. Dengan keputusan ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta maaf kepada warga Sumsel. Menurutnya, keputusan ini diambil PSSI karena kondisi cuaca di Palembang masih diselimuti asap. Saya mohon maaf sekali, kata Erick Thohir. Bukannya saya tidak membawa komitmen atau tidak mengapresiasi persiapan yang ada di Sumatera Selatan, tutur Erick Thohir. Tetapi memang konteksnya situasi alamnya kurang mendukung, ucapnya. Masih saja terjadi. Keselamatan paling Padahal utama laga kan. masuk kalender FIFA bisa-bisanya hal ini terjadi lagi. Nah, ini. PSM Makassar dengan berat hati tak lepas Yance Sayuri ke Timnas Indonesia. Alasannya begini. PSM Makassar dengan berat hati tidak melepas Yance Sayuri ke Timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 25 pemain itu ada satu pemain PSM Makassar, Yance Sayuri. Akan tetapi Yance Sayuri nampaknya tidak bisa memberikan jasanya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul, menyampaikan rasa bangga bahwa pemain PSM Makassar dipanggil Timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PSM tidak bisa melepas Yance Sayuri karena pemulihan cedera. Suatu kebanggaan pemain kami dipanggil perkuat Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia, kata Sulaiman Abdul, Rabu 4 Oktober 2023 dilansir Bola Sport. Dari Tribun Timur. Namun dengan berat hati tim tidak bisa melepas Yance karena masih dalam tahap pemulihan cedera, ujarnya. Sulaiman Abdul menerangkan bahwa Yance Sayuri mengalami cedera saat melawan Borneo Football Club pada pekan ke-13 Liga 1. Cedera didapatkan ketika lawan Borneo Samarinda, ujarnya. Pria yang akrab disapa Sule itu menjelaskan bahwa manajemen tim sudah bersurat ke Timnas Indonesia soal tidak melepas Yance. Kami telah bersurat kepada Timnas terkait tidak melepas Yance. Dalam surat dibuktikan dengan hasil magnetic resonance imaging MRI, ujarnya. Pihaknya terbuka untuk dokter Timnas Indonesia berkomunikasi dengan dokter tim PSM Makassar terkait kondisi cedera Yance Sayuri.
Menurut kalian gimana nih? Apakah hal yang terjadi di Piala AFF kini akan terulang di kualifikasi Piala Dunia soal minim pemain yang di bawah Shin Tae-yong? Apakah Shin Tae-yong bisa mengatasi minimnya pemain di ajang nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, semoga Jordi Amat, Yan Sayuri cepat sembuh daripada kecederaan yang mereka alami. Walau bagaimanapun dengan ketiadaan Jordi Amat dan juga Yan Sayuri ini, saya pasti dan percaya, optimis juga, Shin Tae-yong punya pengganti juga yang standing dan staraf dengan kebolehan seperti Jordi Amat dan juga Yan Sayuri. Sebab ini hanya menentang Brunei ya, hanya menentang Brunei Darussalam. Jadi tidak berapa penting sangat untuk kedua-dua pemain ini. Biar mereka sembuh daripada kecederaan 100%, daripada mereka dimainkan dan menambah lagi kecederaan itu amat sukar sekali. Jadi kalaulah tadi menentang tim yang kuat ya, nah itu mungkin pemain-pemain ini sangat-sangat diperlukan dan sangat penting sebenarnya. Tetapi oleh kerana hanya menentang pasukan timnas Brunei, jadi ini mungkin pemain-pemain lain juga bisa untuk menggantikan mereka dan dapat bermain. Saya ingat Indonesia dapat menang ya ke atas Brunei ini, walaupun di atas kertasnya begitu ya, tetapi jangan memandang rendah. Sekali lagi saya memberitahu supaya tidak memandang rendah terhadap Brunei juga, sebab apa saja boleh berlaku, bola itu bulat, bola itu bundar ya. Tapi di atas kertasnya sudah pasti Indonesia dapat memimpin perlawanan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, itu antara kabar yang terkini ya daripada channel ini. Dan Shin Tae-yong di bagian back tengah masih punya Elken Bagot, Rizky Ridho, Fakhrudin, dan kalaupun pemain lain seperti pemain keturunan yang belum sampai, J.Ejas itu juga bermain di back tengah, dan lain-lain lagi lah. Saya ingat ini bisa untuk mengemudi bagian tengah ya. Pemain-pemain yang ada sekarang ini masih bisa untuk mengemudi bagian tengah itu daripada asakan penyerang Brunei. Dan dari segi gelandang pula itu tidak ada menjadi masalah untuk Indonesia saat ini. Punya Maklok, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Arhan Pratama juga bisa bermain di situ. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, itu masih lagi ada pengganti-pengganti yang berkebolehan. Walaupun Ivar Jenner juga tidak dapat bermain karena mengalami kecederaan, jadi itu harus dipulihkan sepenuhnya 100%. Apapun kita mendoakan semoga semua pemain-pemain ini cepat pulih daripada kecederaan, dan juga timnas Indonesia dalam perlawanan menentang Brunei pada 12 Oktober dan juga 17 Oktober ya, dapat menang dengan cemerlangnya di perlawanan itu nanti. Oke. Bagaimana menurut pandangan kalian? Jangan selepas ini ya, ada lagi pula kecederaan terbaru terkini daripada pemain-pemain lain, dan itu akan menjejaskan juga kalau terlampau banyak yang cedera ya. Nah, mungkin akan menjejaskan persiapan taktikal Indonesia pada saat ini di bawah kendali asuhan Shin Tae-yong. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin bagaimana menurut kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom video jika punya pandangan dan pendapat kalian tersendiri. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.